Tadi kita matur bahwa di dalam surat Abasa 23 itu kan kalau lama yakti ma'amarah, itu suatu kalimat bahwa babar pisan, kamu itu tidak diaku sebagai hamba jika kamu belum menjalankan perintah. Fal yandrin insan ila tu'amih, jika kamu tidak mencermati, memperhatikan apa yang kamu makan. Dampaknya Bapak Ibu, mohon maaf, di sini banyak petani, saya yakin banyak petani, sama kita banyak petani. Kita mungkin sekarang banyak ngeluh, mungkin kita sering mengolok pejabat-pejabat kita yang di atas sana, korupsi di mana-mana sudah dicekel dan seterusnya ya. Artinya nggak sampai ke bawah, sampai kemudian harga minyak saiki ya larang banget nggih. Subsidi dicabut, mbok jane iki sing korupsi dicekel duitnya yang dijiguki kan gitu, bayangan kita kan begitu ya. Kita mengolok-olok begitu. Tapi Bapak Ibu tahu ndak karena ketidaktahuan kita tentang proses makanan yang menjadi energi di diri kita itu memiliki pengaruh terhadap sebuah energi di lingkungan dan memberikan dampak sebuah kehidupan dan akan mempengaruhi cara gaya berpikir. Itu adalah apa yang dimakan, bahwa di dalam tubuh itu sudah tersedia hormon, kemudian proses hormon ini butuh sebuah protein supaya dapat ditransfer menjadi sebuah energi dan menjadi sebuah daya berpikir, bahwa pada saat kita mengatakan hormon yang akan berfungsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, menjadi hormon gembira, menjadi hormon susah, menjadi hormon bisa berpikir, bisa dan seterusnya, itu memerlukan hormon dan seterusnya. Kemudian di sini membutuhkan starter, untuk proses itu membutuhkan sebuah protein, ada protein nabati dan ada protein hewani. Pada saat karena ketidaktahuan kita, sehingga kita katakanlah menjadi petani yang tidak sehat umpamanya begitu, yang kita suguhkan di mereka, di pejabat-pejabat atas itu adalah makanan-makanan hasil dari pertanian kita yang telah banyak zat racun, maaf pangapunten, karena kita hanya sebuah asumsi karena ini nek gak dikai NPK sintetis atau pupuk sintetis ora luwih sangka 3 ton per hektar iki gak iso panen umpamanya begitu, gak dikai 1 ton munggah gak panen, apa meneh mung 2 kental 3 kental. Kemudian dampaknya apa? Bahwa akhirnya penduduk bumi yang makan dari brambangnya, sayurnya, bawangnya, berasnya, itu semuanya sintetik. Apa dampaknya? Zat residu kimia yang di dalam tanah, di mana bahwa tanaman itu nggak ada kemampuan berpikir, tidak ada otak, maka diambil semua yang ada di dalam, sehingga itu menjadi sebuah bahan perusak cara berpikir, merusak saraf, merusak dendrit, merusak amigdala, merusak saraf, merusak sion, merusak nerit. Yang ini akhirnya mereka hanya bisa berpikir untuk dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri. Ini sejujurnya pengaruh sangat besar akibat makanan yang kita suguhkan kepada mereka, sehingga saat sudah berhasil menjadi koruptor hebat, menjadi pelicik hebat, pembohong hebat, dan mereka hanya berpikir untuk keuntungan diri sendiri, kita menuduh padahal awal dasar mereka melakukan pemikiran itu sesungguhnya juga akibat dari cara kita bertani yang kita suguhkan kepada mereka. Jadi ini sesungguhnya adalah merupakan lingkaran setan, kan begitu. Kita memang membutuhkan Fe, kita membutuhkan Zn, tapi prosentasenya seberapa besar yang dapat diserap oleh tubuh yang akan berfungsi dan menggerakkan sebuah fungsi hormonal umpamanya begitu, atau protein atau enzim. Ngaji gung tahu toh nganggo cara enzim gini. Iki dikira gak enak dikaji di Quran. Di Quran sambrek. Saya didatangi seorang ustadz sering masuk TV. Kemudian dia tanya pada saya, "Lho Pak Yai, saya dengar jenengan kan punya binat begini. Kalau kita memakan makanan buah-buahan itu kemudian dibubuk pakai kotoran hewan, berarti makanannya kan menjadi haram.
Terus beliau rombongan bla 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 tak rungokne tok. Saya enggak jawab. Saya berdiri, saya ambil Quran, saya buka nakal 8 9 10 11 tak tukne tak buka. Nggih jenengan waca piyambak. Tak kayak Quran sing gak enak terjemahane. Tiba gak dong. Kemudian ini apa terjemahnya gimana Pak Yai? Kemudian baru saya ngambil yang terjemah gitu ya, yang ada terjemahnya. Oh, lu di gone nakal 9 10 kuwi, kowe nek duwe kewan keen kebon sing dikono tanemane ki akeh. Engko nek nelek-telek iki diserap karo tumbuhan sehingga tumbuhan itu akan mendapatkan pupuk subur, maka itu tanah itu menjadi subur, menjadi sehat. Wes meneng cep. Kita kadang pengetahuan yang katanya dari jirinya, tapi kita kan nggak menyelami secara detail gitu ya. Kalau sesuatu benda telah berubah fungsi, kita katakan najis. Sing jadi najis apa nih kotoran itu? Apakah karena keluar dari lubang bawah dikatakan najis, atau karena zat? Kan ini kan butuh, kalau di bubul masail kan wong mumet itu. Zatnya apa mergo sing keluar saka lubang bawah, kok dubur umpamane begitu. Oh ini najis. Padahal kalau itu dikasih zat C sama dikasih N sudah rubah, sudah tidak disebut kotoran. Ayo, bingung wong Islam. Pangapunten, nek kula mboten. Tapi kula mboten critane. Pangapunten. Karena kita enggak mengetahui dasar sains. Pangapunten, keluyen kula niku janjane ora pengen dadi yai. Kula itu pengen dadi saintis atau dadi petani. Wong kula riyen sampun tanda tangan arep budal di Jerman. Karo bapak didhawuhane kan dadi kiai. Jadi kula niku salah jurusan. Jadi kan gak apa-apa kan. Kondisi moh tenan, saya nggak ngenyang itu saat batuk saya bocor berdarah-darah itu, saya baru berhenti ngenyang itu. Dipukul sama abah, tekennya diwalik. Jadi sing dicekelan tangan, sing tinggi duduk di batuk, sing ngisor dicekel bapak, ditutuk di batuk ketepatan. Cekelane teken ki melengkung itu tugel lah, sing tinggi nyambung kuwi dipaku, pakune kena batuk, bocor. Nah, setelah itu saya diam, tidak lagi ngenyang. Tapi saya nggak ada sedikit pun keinginan dadi kiai ngene iki, belas aku kan duwe. Aku biyen sekolah di sipil itu mergo ben gak didadekne kiai. Mlebu YN mung 2 wulan tak tinggal mergo rektore ngomong ketepatan Pak D ya. Tenanan nek kuliah urung-urung wis bolos bakal dadi yai. Wis aku gak ngomong bapak ibu Pak D enggak, aku langsung keluar budal di Yogya golek sekolah sing nantinya pasti gak jadi yai. Lah tiba ya bangga sebab boleh buat ning mungguku aku duduk yai loh. Terserah awakmu. Iki kakakku ngomong nerok netok. Aku mau khawatir engko gak ngantil, aku gak nganggo iki ngono tok. Jadi kemudian wa ayatu mulam ardu maitah ahyaina akhrajna minha khaba fa minha ya'kulun fa minhu ya'kulun. Kita maca Yasin kanggo arepe wong mati golek pahala. Pangapunten di ayate gak ngene tok ya. Gak ngene tok ya. Ngene nek diungkapne bebas, aku ngedukke ayat-ayat iki wa ayatul lahmul ardo maitah. Untuk kamu itu ada bumi. Bumi iki nek gak mbok tanduri iki bakale mati. Bakale rusak. Aku telah siapkan biji kepada kamu untuk kamu tanam biji itu.
Jika tumbuh, maka kamu akan makan dari biji yang telah kamu tanam, yang aku siapkan dari bumi. Kemudian ayat selanjutnya, wa ja'alna fiha janati min nakhili wa anab wa wajarna fiha minal uyun. Kan gitu. Tak gandeng pisan. Ana subabnal ma'asoba. Ingsun Allah telah memberikan air, saya turunkan dari atas, dari langit, dan saya munculkan dari bumi. Maka kelola air itu untuk memberi kehidupan tanah supaya dapat menyuburkan, dapat menumbuhkan biji yang kamu tanam. Jika kamu tidak kelola, maka kamu akan mengakibatkan azab, kelaparan, dijajah, dan seterusnya dan sebagainya. Tsumma safakna ardo sakko. Ini kan kita abaikan. Kalau di dalam kalimat di 61 fastaghfiruhu, saat di depannya ngomong tentang jadilah kamu pemakmurnya, kemudian fastaghfiruh, kemudian biasanya tafsirannya maka beristighfarlah. Apa kaitannya? Ya itu benar. Tapi fastaghfiruh ada fa sebagai makna fa majhul. Ini maknanya berarti bahwa miliki perilaku ampunan. Apa perilaku ampunan itu? Bukan sekedar istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadilah pemakmurnya, maka istighfarlah. Nah, istighfar tok iso apa makmur nih? Pangapunten. Diblakne sidik ya. Iso apa? Ayatnya enggak ngene. Maksudnya bukan begini. Karena ini istimror. Dan ini fi'il majhul. Majhul itu yang penting pelaku nih. Maka miliki perilaku ampunan apa itu? Andap asor, komunikasi, nek gak ngerti takoo. Tanggal ke penyakit-penyakit ego, merasa lebih, merasa hebat, merasa cukup, tanggalkan. Maka kamu fastaghfiruhu, maka kamu berada di dalam perilaku ampunan. Kemudian wa tubu ilaih, bergeraklah untuk memproses potensi kamu, berpikir kamu, bumi yang telah aku siapkan sebagai bentuk rohman dariku, dan aku telah lekatkan di diri kamu wujud rohimku, maka tubuh ilaih, berproseslah untuk kembali kepadaku. Maka kalimatnya inna rabbi qaribun mujib, bukan inna Allah qaribun mujib. Beda. Kalau inna Allah imajinasi, imajiner. Kalau inna rabbi sebuah sistem, kita di dunia ini dengan memakmurkan, dengan perilaku ampunan dan perilaku aksi di dalam sebuah sistem menuju kepada Tuhan. Robbi itu maknanya sistem, mendidik diri. Itu Rob. Maknanya bukan Tuhan yang berdiri sendiri lepas, enggak. Kalau ilahun itu ada sekat antara hamba dan Tuhan. Tapi kalau Rob itu bahwa penyatuan sebuah sistem. Maka pendidikan itu dari kata rob, tarbiyah. Untuk memiliki sebuah adab dikatakan sebagai rob baba, kan begitu kan? Oke. Nah, kembali. Ini sebenarnya luar biasa di dalam lah ini diabaikan, dampaknya apa? Kita tertinggal di semua bidang. Saya sempat diskusi dengan teman-teman pondok. Saya mencoba mengkritisi ini, mau kita cuma sharing begitu. Karena pada saat dia ke pondok itu guyoni teman-teman gus-gus itu. Ya. Iki jane pondok apa pabrik to kan gitu. Tak jak melakukan mergo ndelok pabrik, ndelok akar Tanjung, ndelok gawe banyu, kemudian melihat ada manuto, kemudian ada elektro, ada janggel jagung gitu di jero pondok.
ada ekspor pakcong, ada ekspor segel jagung, ki pondok apa pabrik. Dia bilang begitu. Kemudian saya matur, di Quran terlalu banyak sebenarnya seharusnya kita tuh bergerak memakmurkan bumi Allah, karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Rabbana ma khalaqtal batil, maka subhanaka, maka maha sucikan Allah. Itu sangat jelas ayat-ayat itu, tahu. Kita kan tertinggal di semua bidang, dan umat Islam itu cenderung miskin. Kalau dibuat guyonan, enggak apa-apa miskin, sepenting kamu mlebu surga. Ngosik surga ne sapa? Kan gitu. Pangapunten. Yang dekat dengan kekafiran itu miskin kan? Nah itu. Nah, kita semuanya dijajah di semua bidang. Kemudian teman-teman ini bantah ke saya begini, nggak bisa Pak Yai. Uni Emirat Arab, Qatar, negara-negara di Timur Tengah itu banyak yang kaya raya, kaya. Kemudian Eropa saat ada Renaissance itu ada pencerahan Eropa, itu adalah nilai yang memunculkan adanya pencerahan Eropa dari dunia gelap, dari kegelapannya Eropa, itu adalah dari orang-orang Islam, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Ya, itulah masalahnya di kita saat ini. Kenapa? Kita nostalgia masa lalu. Kita terngiang-ngiang dengan nostalgia masa lalu. Kita tidak berani menghadapi fakta bahwa saat ini kita memang terpuruk. Hebatnya adalah orang lalu, apa dampaknya dengan kita. Selama 8 tahun, 2 kali hampir 16 tahun, Ibnu Rus itu memiliki pengaruh kuat di dunia Eropa. Eropa itu setelah memahami kehidupan, tentang filosofi kehidupan, mereka mulai bangkit sampai muncullah sebuah industri, revolusi industri tahun 1770. Kemudian saat itu bangkit dikarenakan adalah pemikiran-pemikiran orang Islam, masuklah aljabar, aritmatik dan seterusnya, alkemi, kimia dan seterusnya. Kemudian saya nyampaikan mereka, oke, yang menggunakan mereka, karena saat di orang Islam Ibnu Rusdi pun juga tidak banyak bisa berbuat apa-apa, karena orang Islam nggak mau belajar tentang itu, justru orang Eropa yang mau berangkat. Berarti kita hanya nostalgia di masa lalu. Tapi kita nggak miskin Pak Yai. Negara ini contohnya iya, tapi perlu Anda tahu bahwa negara-negara Timur Tengah itu kaya bukan karena kemampuan sains dan teknologi, dan bukan karena SDM dia yang hebat, tapi semuanya adalah user, semuanya adalah pengguna. Semua sains dan teknologinya dan perancangnya semuanya itu adalah orang-orang yang non-Islam. Sedang kita dininah bubukan dengan tiba-tiba kaya dari hasil minyak bumi, bukan karena teknologi dan kemampuan kita sesuai dengan perintah Allah. Tapi kan yang penting kaya. Iya, sekali lagi iya, kaya karena hasil minyak bumi, yang sekarang justru minyak bumi menjadi masalah dunia. Perubahan iklim dan panas global saat ini itu adalah dampak akibat dari minyak bumi, energi yang tidak bisa diperbaharui, dan ini kita mengalami menuju kehancuran akibat minyak bumi. Kalau kita mau jujur, sekarang kita montoran, kita menggunakan listrik, kalau perlu katakan kita motor, mobil, itu bisa jadi kalau kita mau jujur berani seperti kesepakatan rokok haram, seharusnya minyak bumi itu sekarang kita gunakan haram kalau kita mau jujur, karena dampaknya lebih hebat kan. Ini kita mulai jokkan saat itu. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya begini, jenengan bertani yang baik, al-awaludin makrifat. Bapak Ibu, din ojo panjenengan maknai karena kopiah nggih.
Kalau din dimaknai agama itu mergo Indonesia kudu enek KTP-ne agama titik loro Islam. Agama dari kata din sanes. Agama itu dari kata a dan gama. Kemudian dicocok nih ini makna dari kata din, bukan. Kalau dijabarkan sangat beda sekali. Din itu makna kehidupan. Kalau ada alif lam al din, kehidupan di dalam sebuah sistem. Kalau ada tasdid ad-din, kehidupan di dalam sistem, di dalam petunjuk, tahu yang dituju, tahu apa itu hidup, untuk apa hidup, itulah ad-din. Wa ma adraka ma yaumiddin. Tsumma adraka ma yaumiddin. Pada saat berbicara tentang ad-din, din itu kehidupan itu sendiri, tapi kehidupan di dalam sistem, di dalam sebuah konstitusi, tentang aturan bagaimana sosial yang baik, bagaimana pemberdayaan yang baik, bagaimana budidaya yang baik. Maka di dalam ad-din bukan sekedar agama dalam makna nakiroh, makna tidak jelas. Ad-din itu adalah kehidupan di dalam sistem yang sangat jelas. Ada tasdid, dal double, dan ada alif lam isim takrif, kesempurnaan. Karena pada saat kita berbicara tentang ad-din bukan sekedar agama, sekali lagi. Ini kalau ini terurai dengan baik maka akan menjadi luar biasa. Inna din indallah al-Islam. Dan jika din ini kita ganti kemudian, kalau kamu jadi petani, bahwa al-awaluddin, awal pokok kehidupan bertani itu makrifat. Al-awaluddin makrifat, awal pokok berumah tangga makrifat, awal menjadi bengkel makrifat, awal menjadi makrifat, awal menjadi pedagang makrifat. Nek kaji pedagang kok ora kenal sing didagangke, rusak napa mboten? Kan begitu ngaten lho. Dan kita sudah terlanjur koyok keracunan, pangapunten. Nek ketemu karo wong makrifat jenengan ki wedi. Nggih napa mboten? Mergo pikirane nek wong makrifat iso ndelok sing ora ketok. Siji, kepindho iso weruh sadurunge winarah. Ketelu, iso ndelok demit sing lainnya ora iso ndelok. Kepapat, iso krungu wong lain iso krungu di kuburan krungu kuwi. Wah, wis makrifat wis iso krungu. Wis iso komunikasi karo demit ndek kene, sing jaga ndek kene. Bapak Ibu. Pangapunten niki kula pede-pedene kula tegasi. Makrifat itu enggak ada ciri, itu bukan ciri makrifat sama sekali. Kowe nek wong iso weruh nyeritakne kowe iso ditebak, wis kowe mesti wong bodong. Tinggalen wae. Gitu. Ngapunten. Kita sering kemelap, kita sering kaget ketemu wong iso ndelok demit, iso ndelok. Bapak Ibu, wong mati lagi masuk kepada kematian. Orang meninggal dunia, Bapak Ibu. Dampak saat gak pulang itu hebat dan miris, ngeri, ngegirisi, hebat. Demi Allah. Nek jenengan arepe nikah, roh orang kiri kanane wong sing mbok arepe nikahi itu belum makrifat. Nek wis makrifat ketemu bojone sampean iki lho. Plek, terus kemudian dinikah, dilamar, plek, selesai gitu. Makrifat bukan makrifat demit, makrifatullah bukan makrifat krungon-krungon gitu ya. Adin makrifat. Makrifat itu awal. Ini yang orang sering salah paham. Awal. Al-awaluddin. Pangkal awal kehidupan itu mengenal. Awalnya. Jadi nek wong ngagungkan aku wis makrifat, wong kek makrifat, salah kaprah. Semakin mengenal maka kita menjadi bengkel yang baik. Semakin mengenal maka keluarga itu semakin rukun. Semakin mengenal maka menjadi petani juga akan semakin baik, kan begitu. Jadi orang makrifat itu baru awal. Kalau dibalik gimana? Al-awal itu makrifat. Pangkal pokok beragama makrifat. Berarti nek gak makrifat gak beragama loh. Nek diwali kan begitu. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Bapak Ibu,
Tadi saya matur tentang jin, wis blak-blakan sithik gak apa-apa gitu dipane tutup blak-blakan wae. Enak isu nek jenengan buka YouTube, buka apa sing jenenge ketemu pocong, ketemu ndruwo dan seterusnya ya. Istilah di Jawa banyak banget. Apa di Eropa yo ngono, di Cina apa yo ngono. Ya, kita terlepas dari itu hanya simbolik saja lah. Istilah bahwa itu pocong, itu apa jenenge? Kuntilanak, apa nih? Ndruwo, wewe gombel. Itu hanya istilah kita saja yang kita menciptakan gitu ya. Kalimat jin itu satu akar kata dengan jan. Jinnatun, jannatun itu satu akar kata. Nur itu satu akar kata dengan nar. Yang satu nurun, yang satu naru. Satu akar kata. Bapak Ibu, monggo ini anggap aja sebagai sebuah wawasan kalau saya nyampaikan ini, bahwa orang yang kemudian pada saat ini pocong itu isu atau jenengan sendiri pernah melihat itu, atau faktanya jenengan wedi di kuburan dewi gitu. Nah, wedi mboten? Ning jane gak sah wedi Bapak Ibu. Ibu gak sah wedi. Ngopo saya katakan gak wedi? Kuwi mbiyen menungso Bapak Ibu. Quran saat menyebut setan dan jin sebenarnya semata-mata bukan masalah kemakhlukan dalam kaitan fisik, tapi cenderung pada sifat manusia. Kalau wal asri innal insan, kemudian ada khalaqtun nas, ada kalimat nas, ada kalimat insan. Yang satu bermakna definitif, fungsi aktif, yang satu bersifat sebagai ragawi atau isim. Saya kembali, ini kok ngelebar lagi. Jadi pada saat kita berbicara pada kalimat jin, kemudian kita nisbahkan kepada pocong ya, dan seterusnya ya, kuntilanak dan seterusnya Bapak Ibu. Itu sesungguhnya dulu manusia Bapak Ibu. Pangapunten kalau ini mungkin mengagetkan panjenengan, pangapunten. Itu dulu manusia. Kalau kita mengatakan bahwa ada pocong, ada ndruwo, ada ratu kidul, ada ratu lor, itu musyrik, itu enggak boleh. Sik toh. Nanti dulu. Nek gung genah definisi musyrik ya aja ngelokke dhisik toh. Kalimat sarakun, sorgun itu apa sih? Orang yang bergerak nggak punya tujuan, satu. Kedua, orang yang bergerak, orang mengenal tujuan. Yang kedua, orang tahu tujuan. Ketiga, orang yang membelokkan tujuan. Yang keempat, orang yang sok tahu tujuan. Itu sirkun, musyrik. Bukan semata-mata bahwa kita menyembah patung kemudian itu menjadi musyrik, jenengan kemudian kelempar menjadi musyrik, bukan semata-mata itu. Itu ya jelas pamannya begitu, tapi bukan di situ posisinya. Sarko itu berkaitan dengan tujuan kehidupan kita, itu mengenal tujuan kita. Kita tuh mestinya bekerja untuk istri, tapi ternyata kita gunakan untuk yang lain gitu ya, itu menjadi syirik gitu. Kembali. Jadi pada saat pangapunten, kalau kita percaya kepada enek ratu kidul pamannya gitu, musyrik apa enggak? Musyrik. Yang dikatakan musyrik itu pada saat kita itu mengimani dia. Yang dikatakan mengimani syarat iman, satu itu makrifat, mengenal. Ya. Rupanya begitu. Roh walaupun atau ditetapkan di dalam hati. Kemudian ditaati. Dipedomi. Contohnya apa? Golek pesugihan, golek bantuan, ben jabatane munggah, ben gajine munggah, tanggane ben iso ndukung, rezekine ben tambah, upamanya begitu. Itulah dikatakan enggak boleh. Kalau percaya ada orang yang mengabarkan, itu kan sifatnya kan kepercayaan, bukan diimani. Yang enggak boleh itu diimani. Di dalam surat Hujurat, iman itu berkaitan dengan ketaatan yang dikenal. Genepi Islammu, perilaku baikmu itu dengan iman. Itu di surat Hujurat 14. Bapak Ibu, saya kembali. Apapun istilahnya, ratu kidul, ratu lor, kemudian demit-demit itu, apa sebenarnya ada memang. Siapa dia? Dulu manusia. Dulu manusia. Pada saat walau taro dulumu fi maratul maut,
mereka mengalami sakratul maut, kemudian wal malakah basitu aidihim, malaikat mengusir ruhnya supaya keluar dari tubuhnya, akhriju anfusakum, tokne rohmu dari jiwamu, maka kamu abadi abadan gak kembali kepada Tuhan. Ini surat Al-An'am 93, Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk pulang kembali kepada Allah, Bapak Ibu, faduriba bainahum bisrillahu babun batinuhu fihi rahmah. Setiap dari manusia ada pembatas antara yang lahir dan yang batin, yang disebut sebagai pintu, yang disebut dengan pintu babun batinuhu. Jika ruh itu masuk fihi ke dalam, maka dia pulang kepada Tuhan, dia mendapatkan rahmat, menyatu dengan Tuhan. Namun jika ruh itu keluar, kibalihil azab, jika ruh itu keluar maka azab, dan itu adalah azabul huni bima kuntum, dan itu adalah abadi abadan, Bapak Ibu. Kenapa? Mereka pintunya di dodo nih masing-masing. Demi Allah, naik masih ini ngeri, naik masih ini ngeri. Sehingga yang dimaksud kubur itu apa? Wa ma anta bimusmi man fil kubur. Kubur itu cik menungso, Bapak Ibu. Pangapunten. Man ismuka itu kita tuh harus bisa menjawab siapa jenengan, siapa diri kita saat kita tuh masih punya raga, cik digunakan aktivitas ini, bukan besok. Man ismuka, saya menyebut ana arifin, umpama begitu, kepada malaikat mungkar nangkir. Bapak Ibu, pangapunten, bukan berarti kita itu ada sejarahnya, nggih, talqin itu ada sejarahnya. Saat itu Al-Bustami kesulitan untuk berdakwah kepada umat, akhirnya Al-Bustami membuat sistem, karena orang saat itu senang di kuburan, kedua senang diguni nenek moyang, ketiga senang kumpul di kuburan. Akhirnya beliau ini dibuat strategi. Saat ada yang meninggal dunia, karena dia sudah menjadi tokoh, kemudian dia melakukan talqin itu sebenarnya untuk mendakwai mereka yang belum mati, supaya menunjukkan wakine mati ki ditakoi siapa man ismuka, sopo hakikatmu ki sopo. Di dalam surat Rum 30, fa'akim hazaka lidini hanifa fitratullahu lati fatoronas alaiha. Intine fitrahnya manusia itu dari fitrah Allah piyambak. Kemudian di gone surat masih Rum, di gone surat Pitu, jika kamu tidak mengetahui tentang diri kamu yang disebut hakikat, maka hidup kamu hanya dalam kehidupan dunia. Sungguh saya tidak menciptakan langit dan bumi dan manusia yang di antara langit dan bumi, ilah kecuali pasti ada hakikat yang harus dikenali. Wa ajalin musama, itu ada batas umurnya pada saat orang hanya berorientasi dunia. Kemudian ayat 6-nya, wa'dallah, ikatkan diri kamu dengan janji kepada Allah, yukaliful wahdah, maka kamu akan benar-benar terikat dalam ikatan saya bersaksi. Aksaronas, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang adanya ikatan saya bersaksi, karena tidak mengetahui hakikat kehidupan kecuali hanya konsep dan rumusan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kembali. Orang yang meninggal dunia, jika dia itu masuk babun batinuhu fihi rahmah, tidak mengalami sakratul maut, tidak mengalami blalak. Orang yang meninggal dunia pada posisi kaku, beku dan dingin. Beku, kaku menunjukkan rasa sakit hebat saat proses keluarnya ruh. Rasa dingin karena rasa takut yang hebat saat mulai mengetahui proses ruh bergerak. Bapak Ibu, wa'id fazi'u fala fauta
di surat Sabah, terperanjat, kaget, jomblak, tidak mengira ternyata saat ruh keluar ternyata tidak pulang. Tapi ungkapannya memang athar kebanyakan dan sedikit sekali. Mohon maaf saya jika buka ini sebenarnya kan sudah zaman-zaman medit ini ya, di situasi medit. Karena saya beberapa kali juga diminta di diskusi di Jakarta untuk juga mulai membuka ini. Saat dan sebenarnya konstitusi Garuda Pancasila kita sangat erat dengan ini. Sangat erat sekali. Wahyu itu selama ini kita maknai Quran yang sekarang 30 juz itu, Bapak Ibu. Tidak menesan kaget topisan ya. Yes. Kita memahami bahwa yang dikatakan Al-Quran itu adalah buku 30 juz itu. Pangapunten. Kalau di dalam Al-Quran ada qiraatul Quran, bacalah Al-Quran, atau tadarabul Quran, cermati Quran, pangapunten. Itu ayat ini luwih dhisik enek daripada dibukuk nih gitu loh. Paham maksud saya? Ayat iki wis enek dhisik sadurunge dibukuk nih kaya Quran sing saiki iki. Pangapunten. Saiki sing dikira-kira sing dimaksud Al-Quran oleh Allah bener gak buku itu? Ini hanya untuk pemikiran diskusi saja. Pikiran nakal aja ya. Pikiran nakal, pangapunten. Ngopo? Pangapunten, ngopo? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra dalam kurung Al-Quran. Itu ayat yang pertama. Dalam kurung Al-Quran, ini urung dibuka nih. Kalau Al-Quran 30 juz yang dimaksud oleh Nabi adalah 30 juz yang sekarang kita kenal, seharusnya Nabi Muhammad itu sudah membukukan sebelum beliau meninggal dunia. Tapi setelah meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak pernah ada perintah dan dawuh membukukan. Sampai kenapa Abu Bakar gak mau melakukan? Abu Bakar menjawab, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan dan tidak pernah memerintahkan. Kayak gitu. Nah, kita menjadi bingung tuh berarti, apa yang dimaksud itu kan begitu. Yes, itu culian nakal jadi kita balik. Walaupun lihat kamu jadi rada bingung nih ya. Yes, engkau jenengan kamu mau. Ya. Nah, kembali, sehingga orang meninggal dunia itu Bapak Ibu, saat keluar ruhnya keluar, hebat. Jadi man ismuka itu hakikat jati diri fitrah manusia, hakikat manusia yang harus dikenali. Ini sebenarnya. Ini inisiasi la ilaha illahuwa. Inisiasi ditunjukkan tentang dia supaya ada kehadiran Bapak Ibu. Maka itulah pintu pulang. Maka akan ada zikir. Kalau kita mengucap Allah itu wirid. Saat jenengan di omah bu kopi itu wirid. Yang zikir itu ingatnya istri di dalam dada, sehingga kita menyebut bu, ingatnya kopi di jerone dodo, maka itu kita zikir kopi. Saat kita wiridkan, kita bunyikan kopi, itu bukan wirid, itu bukan zikir tapi wirid. Wurudul bastul mawahibi, bahwa wirid itu posisinya syariat. Jadi dikatakan wirid itu adalah babakan syariat, sifat-sifat, asma dan seterusnya. Tapi kalau zikir itu adalah saya ingat istri, saya ingat anak, saya ingat kopi, itu namanya zikir. Hanya dengan zikir hati menjadi tentram. Hanya dengan zikir, ala bi dzikrah tatma'innul qulub, hanya dengan zikir hati menjadi tentram. Fa innalahu, siapa yang berpaling dengan zikir, fa innalahu ma'isah, maka kehidupannya wa nasuru, semua kehidupannya dalam posisi judek bingung. Fa innahu, bahkan kehidupannya fa innalahu qarinun, maka akan aku timpakan dalam kehidupan mereka corona. Oke, ini ayat ya.
Kira-kira udah jam 12 ya loro. Tapi demi Allah memang sebenarnya pangapunten kalian semua. Ada ayat Bapak Ibu ya begini. Tapi sabila man anaba ilayah. Ini tak angkat ayat situ. Ayat itu wakeh tapi tak jikuk sing dengan surat Luqman iki 14:15 iki ya. Begini. Carilah, kalimatnya bukan tunggulah Bapak Ibu. Carilah. Nek ketemu itbailah. Sabila itu fi'il madi. Jalannya orang yang orang ini sudah pernah tahu jalan itu. Anaba itu fi'il madi. Sudah pernyatakan mati sebelum datangnya pasti aku adakan orang di antara kamu, orang yang telah pulang. Pasti mengetahui tentang diriku, tentang Tuhan, tentang akhirat, tentang surga, tentang widodari, tentang neraka itu apa, tahu persis. Maka dia kembali anaba, kembali ke dunia. Pasti semua utusanku, semua rasulku tahu tentang itu. Ikutilah dia. Wa tabi sabila man anaba ilayah, summa ilayah marji'ukum. Maka kamu di dunia, kamu berada di jalan menuju kepadaku. Jika kamu tidak mengetahui tentang bagaimana zikir, tanyakanlah kepada orang ini. Fas'al ala zikir in kuntum la ta'lamun, supaya kamu dapat berzikir. Apa Ibu yang berbahagia? Pangapunten jika ini yang biasanya saya enggak belak-belakan, akhir-akhir ini saya agak belak-belakan, biasanya budidaya-budayaan dan sebagainya. Karena ini kita juga sudah posisi asumsi kita medit begitu ya. Entah kepada siapa panjenengan mencari, monggo. Tapi ayatnya begitu. Wabtahu ilai al-wasilah. Carilah wasilah. Wasilah itu jangan dipahami perantara dalam pengertian semata-mata, enggak ya. Katakanlah demikian loh. Kalau jenengan tuh mau nikah dulu atau dulu sudah nikah, itu jenengan punya calon ya. Untuk menjadi sah suami istri itu pakai perantara. Namanya naib atau wali. Nggih napa mboten? Nah, tapi nek wis dinikahne, hubunganmu karo bojomu kuwi wis kowe sing hubungan, naibe ora melu hubungan, ngaten lho. Ngaten. Ning dasar kowe ke rumah tangga itu mergo enek surat kanggone naib, surat resmi buku nikah. Ning aja nggawa buku nikah nek kowe gak duwe bojo. Buku nikah mbok gawa ndi, wis nikah, wis lagi. Lah bojomu ndi? Lah iki. Quran dan Al-Quran beda, kitab dan Alkitab beda. Kalau kitab itu jenengan golek di toko kene, di pasar kene, di pasar iso, nyilih kanca iso, bahkan nyolong ya iso. Nek kitab, nek Quran, nek Al-Quran gak iso. Nek Quran itu adalah yang ditulis menjadi buku. Kalau Al-Quran itu adalah yang mengeluarkan dari lesan, yang dikeluarkan dari lesan. Ya Nabi Muhammad piyambak apa sing dawuhe begitu. Nek wis dadi tulisan ini Quran. KUHP itu gak nek manfaatnya nek sing nyekel jenengan. Ngaten lho. KUHP iki nek sing nyekel Toha gak nek manfaate. Mas Toha apa? Gak nek maling, anjang diadili. Wah, awakmu kan duwe KUHP-ne oke. Gak nek manfaate. Mbok peksa dadi hakim. Nafsir dekne. Ngira-ngira. Mergo dekne gak duwe SK. Kan ngaten. Akhirnya kan ambigu, akhirnya bosoki iso, ya toh. Iki melu tuku KUHP, melu tuku KUHP, melu tuku KUHP, tuku KUHP, akhirnya tuku pengen dadi hakim kan gitu. Maka ambigu tinggi kan gitu dan seterusnya bla 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 bla. Dan segera begitu itu kita hanya menyodorkan data dari ayat-ayat Allah. Faktanya apakah kita akan terus-menerus seperti ini? Dalam keguncangan seperti ini,
Alam ya alam. Inilah dina amanu, belum saatnya kah kita mulai mencermati kehidupan? Banyaknya kasus, banyaknya keadaan, banyak situasi, keterombang-ambingan keadaan dan seterusnya. Sebab Quran solusinya satu, kenal Tuhan supaya zikir, maka sholat khusyuk. Kalau kita sholat ingat-ingat artinya, itu bukan khusyuk Bapak Ibu, itu konsentrasi. Enggak ada perintah aqimis sholah li terjemah mboten wonten. Ya kita ingat kekuasaannya, enggak ada perintah aqimis sholah li kekuasaan, tapi aqimis sholah li dzikri. Nek jenengan maca arti nih sholat dianggap itu khusyuk, jenengan hanya boleh membaca satu ayat, satu surat. Qul huwallahu ahad, yang lainnya jenengan akan menyembah artinya. Allahu Akbar, wadduha bayangane srengenge, walaili matahari mendelep, Al-Baqarah menyembah sapi, lebah menyembah tawon, An-Nahl nyembah tawon, kan gitu toh. Gitu. Nek menghayati iya, tapi kalau khusyuk itu kehadiran Tuhan. Itu apakah itu bisa dikenali? Kalau nggak bisa dikenali, Quran bohong atau atun ma'rufah. Yang diterima, yang pulang kembali kepada Allah. Bapak Ibu, maka waqad kafara bih min qabl. Ayat juga sangat jelas bahwa la mutanawusu mimangkani bait, karena mengenal keberadaan gaibnya diri Tuhan dari tempat yang sangat jauh, maka tidak mengenal apa-apa. Akhirnya saat meninggal, walau taroid fazi'u fala fauta wa uqdil mimangkanin qorib, terperanjat kaget, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali. Oke, saya enggak menentang pemerintah, enake modin boten nggih, boten. Walaupun nek digejak modin kan kendel banget loh. Orang tahu mati, ya roh kuburan, tapi ngekei bocoran. Selagi ini ulangan UNAS wae, pengawas ngekei bocoran, itu kena hukum. Iki enek menungso duduk malaikat, ora entuk SK ke malaikat, ora entuk SK ke pangeran, ngekei bocoran. Engko enek malaikat mungkar nangkir, nek teko jawaban ngene, ngekei bocoran. Kendel banget lho modin. Mangane modin. Kan gitu. Juga ngapunten. Ya jane piye kan gitu. Kalau niatan kayak konsultasi tak beruk lebih jauh, kita matur seperti ini karena kemirisan keadaan dan situasi ya. Mohon maaf, pangapunten. Moga-moga jadi paling gak wawasan atau wacana syukur menjadi sebuah keilmuan. Menjadi sebuah keilmuan yang akan menentukan hidup dan kehidupan kita, bahkan berbangsa bernegara kita, sehingga kita akan bisa mengetahui mana yang disebut gelas dan mana yang disebut air. Nek wis enek ilmune arep roh, itulah banyu Perwitosari yang akan membuka jati diri. Disitulah akan dibuka hakikat hidup dan kehidupan, sehingga akan mengetahui apa itu kuning, apa itu merah, apa itu hitam, dan apa itu putih. Maka kita akan mengetahui tentang Dewa Ruci yang kemudian berafiliasi dengan Sang Bratasena. Broto keinginan sangat kuat Sena untuk mengetahui jati dirinya, maka dia membuat kasatriyan Jodi, orang yang berani menyatakan hidup tapi sudah berani jajal pati, Jodipati, sebelum datangnya kematian. Tapi yang dialami, dia harus masuk ke dalam segoro kolbu yang tidak diketahui batas-batasannya dan kedalamannya. Tapi sebelumnya dia harus dapat mengalahkan alas Tibrosoro. Kita sering memaknai alas Tibrosoro itu sing di Banyuwangi, apa wi? Purwo. Tibro itu rambut ndas, soro wi utek. Tibrosoro
harus dapat mengalahkan alas di dalam diri yang keteliran jamak angen-angen nih A B C D sampai digambarkan oleh Sunan Bonang ruwet di dunya. Nek cik kedunyan, cik sore itu kedunyan. Makanya nek di awal-awal pewayangan itu biasanya gamelane patet siji, patet loro, patet telu. Ngene ngono ngene ya ngene nek aku tak jotos rapi banget. Kok saya bengi mulai patet 7, mulai patet 8 ning engko mulai patet 8 nong mulai bar gara-gara geng kan gitu. Maka wujudlah kehidupan Toto titi tetrem karto toto raharjo lir ilir tandure wis sumilir. Saat inilah muncul seluku-seluku batok salikuslik fibateni. Di dalam dada ada kalimah la ilaha illallah. Oleh payung mutlo, orang yang mengetahui tentang la ilaha, apa itu kalimah nafi illallah, itu wong sing wis furus nyatake mati sebelum datangnya pati. Mutu qabla anta mutu. Oleh payung muto, mak jendit loloh lobah. Orang yang tahu tentang mutu qabla anta mutu itu adalah orang yang falafauta, orang yang mengetahui tentang mati masih dalam posisi hidup, tapi orang yang hidup di dalam kematian. Mak jendit hakikat jannah itu adalah lakia, menyatunya fitrah manusia dengan fitrah Tuhannya oleh yang berhak. Mak jendit lobah nek obah ngedeni bocah kan itu. Dulu disimbolkan begitu, kenapa nggak dibuka blak lagu ini kok nggak dibuka, kenapa? Saat itu kekuasaan dunia internasional oleh Islam itu adalah Umayyah sama Abbasiyah, Fatimiyah, Mongolia, Timor Leste. Kekuasaan yang hebat dalam sebuah ego yang luar biasa. Kita mengatakan Khalifah Islam, iya, labelnya. Akan tetapi tidak ada kekuasaan yang sampai sekarang detik ini kekejamannya, keliciannya melebihi kelician Yazid dalam Umayyah. Oke, saya buka data saat ini saja. Nek jenengan pengen terus buka sendiri, golek sono sejarah gitu ya. Nek nek detail kengko teko subuh. Gitu ya. Sejarah bagaimana proses Yazid dan seterusnya, kemudian Sopo Al-Ma'mun dan seterusnya, nanti malah kelamaan sampai pada Fatimiyah ya. Kembali, kita pendidikan ngambil pendidikan maktabah Kufah, maka itu diskusi menghidupkan pikiran akan terjadi dengan baik demi sebuah keselamatan, demi kemajuan. Orang kan salah paham, Nabi Muhammad itu dikira dakwah itu hanya seperti saya begini, enggak. Nabi Muhammad itu pangapunten. Nabi Muhammad itu ahli elektro, ya. Pejajaran itu pernah mendatangkan Nabi Muhammad supaya keratonnya itu banyak lampu. Itu pelakunya adalah Nabi Muhammad dan Imam Ali. Imam Ali itu ahli listrik. Kemudian seperti Nabi Daud itu adalah ahli mesin besar. Digambarkan dia perang dengan Goliat yang kecil. Kita menyalahfahami tentang ini. Di samping Nabi Muhammad itu ahli dagang, ahli accounting. Dia sebenarnya juga ahli pertanian. Kalau dia bukan ahli pertanian, nggak akan muncul ayat fal yang insan ila to'amih, nggak akan muncul. Kan itu. Oke, saya kira gitu. Semua dalam ridho Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, nyuwun pangapunten yang sebesar-besarnya jika perbedaan bukan berarti sesuatu yang dipertentangkan sebagai wawasan kita, dan itu bisa didiskusikan lebih lanjut dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Kita nyampaikan juga dari teman-teman intelijen, wes wajah dibuka Pak Yai kan, ini kalau enggak kita akan terpuruk terus kan gitu kan ya.
Kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya ya. Semoga kita diampuni oleh Allah. Kita doa pendek aja ya. Doa sapu jagat. Nah, iki diuraikan jadi ngene ya. Kita mari doa itu dikira ya bayangannya besok ya. Hari akhir kita bayangannya besok. Itu padahal isim takrif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya sebenarnya anar, kalau nar nun alif ro itu geni, api. Itu api, itu api. Ini bisa dikatakan kekinar. Tapi kalau anar ini sudah nggak berlaku. Kalau nar bisa jadi api. Tapi kalau anar nek jenengan kuwi membiarkan potensi tanah yang jenengan ya, nggak jenengan tandur, kemudian jenengan akhirnya gak iso mangan, maka itu masuk wilayah anar, kata loh. Rabbana ma khalaqta hadzal batil, itu katanya begitu. Tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah ini. Subhana faqina adzabannar, maha suci Allah. Waqina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Dari neraka, katakan demikian. Kan kaitannya dengan di depan tadi, nggak ada yang sia-sia. Makanya mbok sia-sia nih berarti nar gitu ta. Nggak ada begitu memang. Potensinya diumbar, potensinya nggak dikembangkan, berpikirnya nggak digunakan, tanah dibiarkan, akhirnya bingung, akhirnya nggak iso mangan, akhirnya nggak nyambut gawe, akhirnya nggak punya skill, nggak punya keterampilan, nggak bisa diskusi. Nar deh itu gitu loh. Ngaten jane. Tapi tinggi ndonga kan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amahu wa yaqulu ma rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma subhanaka Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka'fataqri wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qad khilati ajratullah angdurna wa wasma'u ya rabbi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qad khilati ajratullah angdurna wasma'u ya rabbi. Qad khilati ajratullah ya rabbi. Qad khilati adrikni ya rasulullah. Qad khilati rasulullah angdurna ya rabbi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun kungipun pangapunten, nyuwun saya pangapunten pangangsami ingkang tanpa pepindhan. Mugi kita sedaya keselamatan lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.